Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, kita bersyukur sampai akhir bulan Juni ini Tuhan memelihara, memimpin, memberkati kita. Hari ini kita masih akan beribadah di rumah saja. Kita akan mulai ibadah kita, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita akan bersaat teduh. Kita berdoa dalam hati. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdiri, kita akan membuka kebaktian kita pada hari ini. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur pada pagi hari ini dan kita mengakui bahwa Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus telah memanggil kita ke dalam persekutuannya yang kudus. Mari kita memuji nama Tuhan dengan menaikkan pujian, kami berkumpul memuji-Mu. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Haleluya, 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 haleluya. Kita naikkan pujian ini dari awal. Berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan kepada setiap kami. Sepekan telah berlalu Tuhan,
Begitu banyak aktivitas yang kami lakukan, begitu banyak kegiatan, begitu banyak relasi yang kami lakukan dan komunikasi yang kami lakukan dengan saudara seiman kami. Di dalam hari-hari itu Tuhan, mungkin ada banyak kesalahan kami lakukan yang mendukakan hati Tuhan, mendukakan hati sesama kami. Tuhan ampuni dan Tuhan layakkan kami untuk saat ini kami datang ke hadapan Tuhan beribadah bersama. Tuhan, kiranya Engkau juga mau berkati ibadah ini dari awal hingga sampai akhirnya. Dan biarlah kami juga boleh membuka hati kami untuk kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal hingga sampai akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat penebus hidup kami. Amin. Bapak Ibu jemaat dipersilakan duduk kembali. Dan kita mengucap syukur dengan satu pengakuan bahwa kita merupakan umat yang dipilih Tuhan dari segala bangsa dan kita dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita naikkan pujian ini, kita dipilih dari segala bangsa. Kita bisa bertepuk tangan bersama-sama. Bapak Ibu, Allah kita adalah Bapa yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita bersyukur untuk kasih Allah ini dengan menaikkan pujian, bersyukur selalu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Tak
bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Bapak Ibu jemaat, saya undang kita berdiri dan kita akan membacakan firman Tuhan. Bapak Ibu akan menyimak dan menikmati pembacaan firman Tuhan ini dari Amsal 3 ayat 19 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran dan awan menitikkan embun. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman dan kakimu tidak akan terantuk. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang, karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan kita akan menyambut firman Tuhan dengan menaikkan pujian seperti rusa rindu air.
Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Engkau segala-galanya bagi kami. Memiliki Engkau dalam hidup kami sudah cukup bagi kami. Kami puas, senang, kami bersyukur karena Engkau memilih kami menjadi umat-Mu. Kami bersyukur pemeliharaan kasih-Mu atas hidup kami tengah-tengah wabah corona ini. Kami diberkati, dikuatkan, dilindungi, dijaga. Beberapa saudara yang nyaris Engkau telah hindarkan, cegah. Kami bersyukur Tuhan. Juga dalam sakit, kelemahan, dan gangguan lainnya. Kami bersyukur pertolongan Tuhan nyata. Engkau sumber segala berkat dan kebaikan. Kepadamu kami terus mau mempercayakan hidup kami dan mau belajar firman-Mu, agar kami jadi orang-orang berhikmat yang bijaksana dalam setiap langkah kami. Kami menikmati segala berkat kebaikan Tuhan. Kami mohon oleh Roh-Mu, Kau terangi hati kami untuk mengerti bagian firman yang telah kami baca. Kami mohon berkat-Mu demi Kristus Yesus firman hidup. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Pada hari ini pembacaan Alkitab dari Amsal 3 sudah dibacakan. Ada ayat yang akan saya ulang. Ayat nas kita boleh jadi hafalan bagi kita. Ayat-ayat lainnya saya akan uraikan atau sebutkan sementara saya menjelaskan firman Tuhan. Ayat 24, jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Amsal 3 ayat 24, jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, ada seorang pemuda Kristen. Setelah ia melihat-lihat, mengamati sekeliling, melihat kehidupan banyak orang, ia lalu menetapkan cita-citanya begini. Saya akan bekerja keras dan mengumpulkan harta benda sebanyak-banyaknya. Setelah itu saya akan berhenti bekerja sebelum umur 50 tahun. Sekitar 40 atau 45 tahun saya akan berhenti dan kemudian sisa waktu saya akan habiskan untuk menikmati apa yang telah saya kumpulkan itu. Mengapa dia berpikir begitu? Oleh karena dalam pengamatannya ia melihat dan kemudian ia berpikir banyak orang sejak masa mudanya bekerja keras terus bekerja sepanjang hidup sampai tua. Setelah dia mengumpulkan semuanya, segalanya ada pada dia, ia kemudian masuk masa di mana tidak bisa menikmati apa-apa ataupun menikmati terbatas. Karena memang ia dibatasi, jangan makan ini, jangan makan itu, jangan berbuat ini, jangan seperti ini. Itu paling tidak pemikiran dan pertimbangan dia. Setelah lewat beberapa tahun, satu kali orang Kristen ini berkata begini, harta saya sudah banyak, sudah cukup untuk saya hidup sampai hari tua bahkan saya mati. Walaupun saya tidak bekerja, saya tetap akan hidup dan cukup. Tetapi mengapa ya saya malah makin tidak bisa tidur? Dan bahkan saya lebih berpikir lagi bagaimana saya bisa menambah lebih banyak lagi harta benda saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, harta benda adalah berkat Tuhan. Tetapi jikalau makin bertambahnya harta itu membuat kita tidak bisa tidur nyenyak, bukan itu yang Tuhan kehendaki terjadi pada anak-anaknya.
Atau sebaliknya, jikalau makin berkurangnya harta benda itu juga membuat kita tidak bisa tidur nyenyak, itu juga bukan yang Tuhan inginkan terjadi pada anak-anaknya. Dan jikalau memikirkan harta benda sampai membuat kita tidak bisa tidur, itu juga bukan yang Tuhan mau bagi anak-anaknya. Lalu apa kehendak dan harapan Tuhan bagi anak-anaknya? Kita harus dapat tidur tanpa terkejut, tanpa kaget, berbaring dan tidur nyenyak. Amsal 3 ayat 24. Ini adalah kehendak dan harapan Tuhan. Tetapi bagaimana itu bisa terjadi pada anak-anaknya? Kitab Amsal 3 ini kita bisa menemukan bahwa itu hanya terjadi dan dialami oleh orang yang mendapat hikmat. Dalam ayat 13, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Sebelum sampai kepada tidur nyenyak itu, dimulai dengan mendapatkan hikmat. Berbahagialah atau diberkatilah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Hikmat bukan ilmu dari guru siapapun bisa kita dapat, tidak. Ayat 14 katakan, mengapa orang mendapat hikmat itu berbahagia. Itu berkat istimewa. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Orang yang mendapat emas atau perak yang banyak belum tentu dikatakan beruntung. Karena emas perak di Freeport, orang ribut sampai hari ini, demo perang, bunuh-bunuh. Kalau kita baca beberapa berita dalam minggu ini, demi untuk mengambil emas perak majikannya, dibunuh itu majikannya. Demi untuk ambil itu. Memperoleh emas perak tidak selalu dapat membawa keuntungan. Tapi orang yang mendapat hikmat dikatakan keuntungannya melebihi keuntungan perak. Dan hasilnya melebihi emas. Ayat 15 katakan, ia lebih berharga daripada permata. Wow, betapa mahalnya permata. Membaca kata permata saya ingat sebuah wawancara dilakukan oleh seseorang, laporkan itu kepada orang yang datang dari Jakarta, dari Bali, dari Bandung ke sebuah kota di luar Jawa untuk acara pernikahan ketika mereka ada di hotel. Ada di hotel dan kemudian orang ini datang mewawancarai mereka. Anda kalau menikah dengan orang seperti apa? Ini dua perempuan sudah datang kepada perempuan ketiga. Ya, orang yang dari sekian pertanyaan salah satunya itu. Ya, orang laki-laki yang jadi pasangan saya, jadi suami saya ya. Paling tidak isi dompetnya itu bisa buat saya beli permata. Wah. Saya membayangkan kalau karena memikir permata lalu ia kemudian tidak tidur. Dan juga akhirnya mungkin tidak dapat jodoh. Sementara Adam, dia tidur nyenyak, Tuhan antar jodohnya. Saya berdoa kita yang lebih sudah dewasa, lebih dari usia-usia yang mau dikatakan muda, Tuhan boleh membuat kita tidur nyenyak malam ini. Dan besok Tuhan mengantarnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, ayat 16 bilang, umur panjang ada di tangan kanannya. Di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Di orang yang berhikmat, orang yang mendapat hikmat itu ada umur panjang. Ada kekayaan, ada kehormatan. Ada orang yang umurnya panjang, punya kekayaan tapi tidak dihormati. Kalau dalam ayat 2-3 dikatakan itu ia disukakan, disukai manusia dan juga Allah.
di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Itu dalam ayat 4. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Ini untuk orang yang mendapat hikmat. Jadi kekayaan ada juga kehormatan. Ada orang kaya umurnya pendek, tidak panjang. Dan ada kehormatan, tapi ada juga tidak. Mau dapat semua umur panjang, ini satu paket. Dengan kekayaan dan kehormatan harus mendapat hikmat. Ayat 17, jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Kata sejahtera dipakai kata shalom. Dalam Amsal 3 ini 2 kali kata shalom dipakai. Orang yang mendapat hikmat itu dikatakan ayat 2, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Kata sejahtera di situ shalom. Sama dengan dalam ayat 17 ini. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Shalom itu utuh, hidupnya utuh. Kalau kita mau ketemu kurang apa ya? Tidak ada. Bicara pekerjaan dia oke. Bicara pendapatan mau kurang apa. Bicara tentang istri atau suami, iya oke punya. Yang takut akan Tuhan. Bicara tentang anak-anak, jalannya mengikuti jalan Tuhan. Kalau kita mempelajari tentang kata shalom ini dalam Yeremia 29 misalnya. Kita akan ketemu memang hidup yang sejahtera, yang baik di dalam kota. Karena orang takut akan Tuhan melakukan kebenaran. Ini jalan orang yang mendapat hikmat. Ayat 18 terakhir dalam bagian ini. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia atau akan diberkati. Katakan ya, dia juga dapat berkat ya. Bersandar, berpegang pada orang yang diberkati, orang berhikmat ini. Kita juga menjadi orang diberkati. Berpegang pada hikmat, kita menjadi orang-orang yang berbahagia juga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, menjadi orang berhikmat seperti inilah yang membuat bisa tidur nyenyak. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Ayat 24. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari diterjemahkan begini. Engkau akan pergi tidur tanpa merasa takut. Dan engkau tidur nyenyak sepanjang malam. Jadi Tuhan berkehendak saudara dan saya berbaring dan tidur nyenyak. Tuhan ingin saudara dan saya berbaring dan tidur lelap. Tuhan mau saudara dan saya berbaring dan tidur pulas. Dan rahasianya adalah menjadi orang berhikmat. Bagaimana kita menjadi orang berhikmat? Ada 2 saja, 2 pokok dalam Amsal 3 ini. Hal yang pertama, percaya dan berpegang pada Tuhan, sumber hikmat. Ada beberapa ayat menekankan kebenaran ini, pokok ini. Di dalam ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dalam ayat yang ke-26, karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Itu jebakan. Manusia bisa merancang sesuatu yang jahat, Tuhan menghindarkan karena kau bersandar pada Tuhan. Bukan pada kemampuan akalmu, kepintaranmu, kehebatanmu, pengalamanmu, tidak. Di dalam ayat 19 yang kita baca tadi, dikatakan begini. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Jadi Tuhan ketika menciptakan alam semesta ini, Ia menggunakan hikmat. Dengan hikmat, Ia menata, menempatkan. Tidak ada yang menasihati Dia. Tuhan taruh awan itu di atas gunung sana. Atau di
air sana, di bawah lautan. Tidak ada yang menasihati dia untuk taruh ini di mana, tempatkan pohon di mana, batu di mana, air di mana, dan seterusnya. Dengan hikmat Tuhan mengatur semua, menciptakan tata letak, dan juga masih memimpin sampai hari ini. Tidak seperti deisme yang percaya, yang mengatakan memang ada penyebab pertama yang tidak pernah disebabkan oleh siapapun. Ada. Dia menciptakan segala sesuatu. Setelah itu meninggalkannya dan pergi, tidak pernah mengurusnya lagi. Tuhan kita bukan Tuhan yang seperti itu. Dia menciptakan, mengatur segala sesuatu dan masih memimpin sampai hari ini. Karena itu ketika kita percaya padanya, tidak percuma karena dia Tuhan sumber hikmat. Dia dapat mengaruniakan kepada kita hikmat. Karena itu ayat 21 tadi bilang, hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu. Di sini kebijaksanaan, pertimbangan dan kebijaksanaan dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Sebab itu berpeganglah pada hikmat dan pertimbangan. Berpeganglah pada hikmat itu mana? Kepada Tuhan sumber hikmat itu. Karena itu akan memampukanmu untuk dapat membedakan yang baik dan buruk, yang benar dan salah. Di tengah-tengah masalah, pencobaan, godaan, tantangan, kesulitan hidup. Sesuatu yang sulit itu dipecahkan, engkau bisa mengerti masalahnya dan tahu solusinya. Itu orang berhikmat. Dia tahu masalahnya dan tahu jalan keluarnya. Banyak orang tidak bisa ketemu masalahnya apa, apalagi ketemu solusi, jalan keluar. Orang berhikmat dapat. Karena Tuhan yang ia andalkan, ia sandarkan. Kita perlu belajar untuk bersandar kepada Tuhan. Hal kedua yang terakhir, percaya, ya orang mendapat hikmat itu percaya dan berpegang kepada nasihat dan pengajaran yang bersumber dari firman. Pertama, berpegang kepada Tuhan. Kedua, kepada nasihat dan pengajaran yang datang dari firman Tuhan. Di dalam ayat 1 dan 2 dikatakan begini. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Ini ajaran dan perintah ini bicara tentang firman. Nasihat apapun keluar dari mulut Salomo datang dari firman Tuhan. Ayat 2, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Tidak cuma panjang umur, tapi lanjut usia. Sejahtera, shalom, akan ditambahkannya kepadamu. Selain itu akan mendapat penghargaan. Ini orang yang berpegang kepada nasihat dan pengajaran firman Tuhan. Setiap orang tua yang menginginkan anaknya berbahagia, dia harus memastikan bahwa anaknya mendapat hikmat. Karena itu tanggung jawab setiap orang tua adalah pertama-tama memperkenalkan anak kepada Tuhan. Sekarang ini kita sering bicara tentang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Kata logos yang dipakai dalam terjemahan Yunani ada hubungan dengan logos yang dipakai dalam Injil Yohanes. Menunjuk kepada pribadi Tuhan Yesus. Sebagian penafsir mengatakan hikmat di sini ini dipersonifikasi. Jadi dianggap sebagai satu pribadi yang sama kekalnya dengan Allah. Dan ini menunjuk kepada pribadi Kristus. Seorang Kristen yang mengajarkan anaknya percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ia mempertemukan dengan sumber hikmat itu. Seorang Kristen yang mengajarkan anaknya untuk belajar firman Tuhan setiap hari. Karena ia membacakan Alkitab,
menceritakan kisah-kisah dalam Alkitab, membagikan hidup dari firman-Nya dengan anaknya. Anak-anak seperti ini akan menjadi orang berhikmat yang umurnya panjang, lanjut usianya, ada sejahtera, shalom, utuh hidupnya. Mau ketemu kurang di mana? Karena Tuhan dan firman-Nya melindungi, menjaga, memelihara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, Yusuf seorang yang berhikmat. Hikmat yang ada pada Yusuf itu diakui oleh Firaun sendiri. Dia katakan, di manakah kita mau ketemu orang berhikmat seperti ini, orang bijaksana seperti ini, yang penuh dengan roh Allah. Mari kita perhatikan, seorang tidak dapat dipenuhi oleh roh Allah jika hidupnya tidak benar. Yusuf seorang yang penuh dengan roh Allah karena ia percaya kepada Tuhan, berlindung kepada Tuhan, menjaga kesuciannya, Tuhan memenuhi dengan rohnya. Dan ia menjadi seorang yang berhikmat. Kita tahu ceritanya seperti apa ia menjaga kekudusannya. Di tengah-tengah kesulitan penderitaan ia tabah menghadapinya. Tidak mencari jalan pintas yang gampang. Ia seorang yang berhikmat, tahu Tuhan yang saya sandarkan punya jalan. Karena itu kepada saudara-saudaranya dia kemudian hari katakan begini, kamu memang telah mereka-rekakan yang jahat ya untuk mencelakakanku. Tapi Tuhan telah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ini orang berhikmat. Dia tahu Tuhan yang ia percayai punya jalan untuk masa depan yang lebih baik. Dan dia tidak mencari jalan pintas. Jalan gampang. Jalan yang ditempuh oleh orang-orang dunia. Jalan yang diandalkan oleh orang-orang yang mengandalkan kekuatannya, kepintarannya, pengalamannya. Yusuf lebih dari seorang pemuda Kristen. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, ketika masalah muncul di Mesir, Yusuf dipanggil. Ia bercerita, mimpimu itu ini artinya. Cara kita untuk mengatasinya seperti ini. Jadi dia tahu ini masalah. Tapi dia tahu ini solusinya. Orang yang berhikmat. Dia tahu ada masalah muncul. Dan dia tahu jalan seperti apa yang dapat membawa orang kepada shalom Allah. Hidup yang sejahtera, damai, hidup yang utuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, satu hari pemuda Kristen yang kaya, yang tadi saya cerita, ia mendapat gagasan yang meneguhkannya untuk bekerja terus. Sebenarnya dia berpikir begini, saya sudah bekerja cukup, saya berhenti sekarang ini dan dapat menikmati hasil kerja saya ini sampai saya mati pun juga tidak akan habis. Tapi dia mendapat gagasan yang meneguhkannya untuk terus bekerja. Dia berpikir begini, kalau saya hanya berpikir untuk diri saya sendiri, itu sudah cukup. Tapi bagaimana dengan orang lain? Maka saya tetap harus bekerja dan memberi pekerjaan kepada orang-orang yang memerlukannya. Dan dia tetap lanjut bekerja, memberi sekian banyak orang lapangan pekerjaan. Kebutuhan mereka, kehidupan mereka dipelihara, diberkati. Ini orang-orang berhikmat. Dalam pergumulannya ketika dia tidak bisa tidur karena harta benda yang sudah cukup itu. Ketika ia bergumul, Tuhan memberi. Dia bilang kepada saya begini, Pak Suebu, sebenarnya saya bisa pergi tinggal tenang. Seumur hidup tidak usah kerja. Tapi banyak orang memerlukan makan minum. Saya perlu tetap bekerja supaya mereka dapat makan minum. Saya perlu menghidupi mereka. Bapak Ibu Saudara, itu yang dalam ayat-ayat bacaan Alkitab kita ini dikatakan dalam ayat 18. Ia menjadi pohon kehidupan bagi
orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Jadi orang pemuda Kristen seperti ini sebenarnya pada waktu itu dia sudah tidak muda lagi. Karena sudah berkeluarga, punya anak dan masa depan yang terjamin. Dia masih memikirkan orang lain. Dan orang-orang yang sandar kepadanya berbahagia, diberkati, dicukupkan. Saya tahu upah minimum regional, upah minimum provinsi diperhatikan, bahkan diberikan lebih untuk orang-orang yang dipekerjakannya. Saya tahu dengan pasti akan hal ini. Saya bisa pergi berbicara dengan orang-orang seperti itu, pernah pergi melayani mereka dan berbicara, Tuhan kami bagus sekali, memperhatikan kami, sejahteraan kami. Ada banyak bonus-bonus seperti ini untuk prestasi-prestasi tertentu yang kami capai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, ini orang berhikmat yang kepadanya orang lain bisa sandarkan dan menjadi berbahagia atau diberkati. Hal lain yang dia katakan begini, saya tahu pekerjaan Tuhan memerlukan bantuan dana. Saya perlu bekerja juga mengurus bersama dengan rekan-rekan untuk kami membantu pekerjaan Tuhan. Saya tahu ada yang ia koordinasi dengan bantuan dari beberapa pihak untuk mendukung beberapa pekerjaan Tuhan. Di tempat-tempat yang sulit termasuk di Papua. Ini pekerjaan Tuhan di pelosok-pelosok ini, hamba-hamba Tuhan ini memerlukan bantuan. Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan di pelosok-pelosok desa tempat terpencil memerlukan dukungan. Dan ia bukan hanya memberikan harta bendanya, tapi mengkoordinasi sesama orang Kristen, mengumpulkan biaya dana untuk pekerjaan dan pelayanan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, dalam ayat 9 dikatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Orang yang mendapat hikmat tidak akan mengabaikan pengajaran firman Tuhan ini. Dia akan memperhatikan. Ada bagian yang saya memang perlu bagi dengan orang, dengan sesama. Ada bagian yang Tuhan punya dari harta benda yang banyak ini. Tuhan punya, saya harus muliakan dia dengan harta benda ini. Dan itu akan membuat dia dapat tidur tenang. Tidur nyenyak. Jadi orang berhikmat, orang berbahagia karena Tuhan memimpinnya. Tuhan kiranya menjadikan kita orang-orang berbahagia karena kita mendapat hikmat. Untuk itu percayalah kepada Tuhan, bersandar pada, jangan pada pengertianmu, kekuatanmu, pengalamanmu, pengetahuan. Tidak ada apa-apanya. Hanya Tuhan, sumber segala hikmat. Juga cintai firman-Nya. Pelajari itu, lakukan dalam hidupmu dan ajarkan pada anak-anak cucumu. Supaya mereka menjadi orang-orang berbahagia karena mendapat hikmat dalam hidupnya. Kiranya Tuhan dimuliakan. Amin. Jemaat Tuhan, saya ajak kita untuk mengaminkan firman Tuhan dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 410 ayat 1. Kidung Jemaat 410 ayat 1. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap kurasa tangan-Nya.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur percaya padamu, Tuhan Allah yang menciptakan langit bumi dan mengatur segala sesuatu karena hikmat-Mu. Percaya kepadamu, kami tidak menyesal, tidak percuma. Karena dari-Mu kami dapat nimba hikmat untuk menghadapi hidup yang tidak mudah. Kami memerlukan firman-Mu, taruh terus dalam hati kami, mencintainya dari hari ke hari, memperhatikan dan melakukannya dengan tekun, setia, sehingga kami jadi orang-orang berhikmat, orang-orang berbahagia, yang hidup memuliakan Engkau dengan jadi berkat bagi sesama. Hari ini kami berdoa untuk pejabat pemerintah kami, Presiden Joko Widodo. Sama dengan para menteri, Tuhan bekerjalah dalam diri hidup hamba-hamba-Mu ini. Atas apa yang mereka pikirkan, pertimbangkan dan putuskan. Jangan biarkan berjalan sendiri mengandalkan kekuatannya. Juga untuk pejabat pemerintah di daerah ini, di provinsi dan di kabupaten-kabupaten. Juga Ben-Hur Tomimano di kota Jayapura. Hikmat dari surga memenuhi mereka, agar mereka perkasa untuk melakukan kehendak Tuhan dengan setia. Kami doakan untuk para medis dan tenaga medis, segala pelayanan yang mereka persembahkan. Anggota jemaat kami juga banyak yang terlibat dalam pelayanan ini. Kami doakan untuk Bu Ani Une Putih, Paulina Wataha dari Foni Persulesi, Harol Manugantuk dari Ayu Palembunga. Kami doakan juga untuk para dokter dan dokter gigi, Albinus Kobis, Bu Elim, Bu Sarah, Bu Melani Chong dari Yoswita Damayanti, Pak David Pranata, Deborah Pranata, Dara Tedion Kusbin, Pranitan, Bu Maniola Kris Cahyani, untuk Eyang Wismiarso, untuk Pak Geri Dalabaso, untuk Bu Oktaviani Demi, untuk Pak Nikolas dan Bu Sopi. Engkau pimpin dengan hikmat kuasa-Mu, melingkupi dengan kasih rahmat-Mu, terpelihara diri mereka, keluarga mereka, dan semua pasien yang mereka tangani. Kami doakan untuk jumlah pasien yang bertambah baik di kota Jayapura dan di provinsi Papua. Kau menolong dengan hikmat kuasa-Mu pelayanan yang diberikan untuk kesembuhan dan pemulihan. Tuhan bekerjalah dalam diri mereka. Mbak berdoa untuk seluruh anggota jemaat ini, lindungi, jaga dari yang jahat. Juga dari serangan dan gangguan virus dan sakit penyakit lainnya. Beri kesehatan, kekuatan, beri hikmat bijaksana untuk faham menimbang. Benar salah baik buruk, untuk menemukan jalan keluar dari Tuhan untuk setiap masalah persoalan, tantangan yang dihadapi. Jadikan anak-anak-Mu orang berhikmat di tengah dunia ini dalam situasi saat ini. Pelihara keluarga yang bersama di sini, yang jauh dari Jayapura, dimanapun mereka berada, besertalah Tuhan. Berkat-Mu ada atas mereka, juga untuk pekerjaan dan usaha yang dilakukan, dengan segala tantangan, banyak pengaruh, gangguan atas pendapatan. Kiranya kami tetap dapat tidur nyenyak, tenang dan damai, karena Tuhan yang kami percaya sumber segala berkat melingkupi kami dengan kasih-Mu. Beri tenang dan damai dalam hati kami, bahwa kehadiran-Mu dan firman-Mu menjamin kami dan masa depan kami. Terpuji-puji nama-Mu Bapa, Anak, Roh Kudus. Demikian doa kami, demi Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat, mari kita berdiri bersama orang percaya di segala tempat, sepanjang segala abad. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat, kita akan memberikan persembahan saat ini. Persembahan kita dapat dikumpulkan dan diserahkan kepada Ibu Christine Marentek di kantor gereja atau dapat ditransfer ke nomor BCA 8140363678 atas nama Gereja Kristen Kalam Kudus Jayapura. Kita akan memberikan persembahan kita dan kita akan naikkan pujian dari KJ 410 ayat yang kedua dan yang ketiga. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih-Mu, atas kebaikan-Mu kepada setiap kami. Dan saat ini Tuhan, kami memberikan persembahan syukur kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau mau menggunakan persembahan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati majelis jemaat yang mengelola persembahan ini, diberikan hikmat Tuhan untuk bisa menggunakannya dan untuk kemuliaan nama Tuhan, secara khusus pekerjaan Tuhan di Gereja Kristen Kalam Kudus Jayapura. Terima kasih Bapa, dan kami juga rindu untuk setiap kami memberikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan menaikkan pujian doksologi dan saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita pujikan pujian kemuliaan hanya untuk Tuhan.
kasih Kristus, mari kita arahkan hati kita kepada Allah Tritunggal, sumber segala berkat, sumber hikmat. Kita mau melakukan firman-Nya dalam hidup kita, seraya mempercayakan hidup dari hari ke hari kepadanya. Mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah Bapa memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah Roh Kudus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat silakan duduk, doa teduh. Ibadah kita selesai. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.